maksimum tiga kali gitu. Tapi kan nggak bisa semena-mena juga Ya. langgar gitu. Tapi itu intinya Pak. Di samping kemarin ada sedikit Ya. ya di WA lah jadi macam-macam sehingga ya mungkin kita anggap ini suatu demokrasi yang mungkin mencalonkan seseorang tapi dengan cara masing-masing sehingga agak sedikit gaduh juga gitu. Dan kami khawatirkan hal-hal seperti ini jadi menyebar kemana-mana gitu. Ya. Padahal itu mekanisme yang sangat sederhana, tapi kami juga tidak bisa diintervensi panitia Pak. Jadi Ya. di antara kami panitia pun ada berbeda pendapat, tapi kami putuskan bersama dengan para pengurus RT. Ya. Kita seadil mungkin gitu Pak. Gitu. Sejujur, seadil mungkin rahasia dan independensi gitu yang kita jaga. Ya. Jadi itu dan beberapa persyaratan yang mungkin mereka tadinya kenapa harus ada SKCK, kenapa harus ada surat keterangan dokter. Kami bilang kami tidak tahu siapa yang terpilih, kami tidak tahu siapa yang akan dicalonkan. Jangan sampai kami panitia akan disalahkan. Ternyata satu calon, seorang calon terlibat organisasi teralang misalkan, dan teralang misalkan, atau dalam kondisi COVID dia dalam kondisi yang terpapar parah. Kan paling tidak dengan surat keterangan dokter itu menjadi bahan kami gitu loh Pak. Karena kondisi COVID ini Pak gitu. Dan ketidaktahuan kami tentang calon. Nah, jadi itu dan hal lainnya barangkali hal-hal lainnya mungkin bisa kami jalankan Pak, karena para pengurus RT juga sepakat jalankan saja peraturan yang sudah ada, walaupun sampai dengan hari ini masih ada ditentang-tentang gitu. Tapi kalau saya jumlah dari 152 anggota itu paling-paling 5 atau 8 orang lah, 5 atau 8 lah. Dan kami juga jelaskan bahwa terima kasih, tapi tidak mewakili dari anggota grup ini aja yang 152, apalagi meminta pemilihan langsung dari 700-an kepala keluarga. Bagaimana mungkin beberapa orang bisa harus pemilihan langsung? Bagaimana mungkin 1-2 orang harus 2 periode? Kan nggak bisa kami terima seperti itu. Dan terkecuali pengurus RT semuanya meminta pemilihan langsung. Nah, kita sepakat pemilihan langsung, ya kita mengundurkan diri gitu loh. Nggak mau ngambil terlalu tinggi risiko karena korban terlalu banyak dan kita kan jadi sudah zona merah ya Pak itu ya. Jadi ya begitu Pak sebenarnya, sehingga ke bawah-bawah urusan-urusan yang tidak pada tempatnya lah gitu. Nah itu yang kami khawatirkan, ketiga calon ini ya jangan dibawa-bawa ke ranah-ranah yang lebih menjauh sehingga menebarkan isu yang kurang baik gitu Pak. Sebenarnya kita jaga itu biar panitia juga tetap menjalankan pemilihan ini dengan baik, jadi jujur, adil, rahasia, independen gitu Pak. Siapapun yang kita kenal gitu. Sebenarnya tujuan kami hanya itu, menjaga jangan sampai terlalu menyebar karena Halo, suaranya hilang Pak. Halo, suaranya hilang Pak. Oh, suaranya hilang. Pak Yogi. Ya Pak. Jelas ya? Halo. Internetnya Pak agak ada gangguan. Oh ya, lanjut Pak. Ya, sudah. Jadi di kepanitiaan sendiri kita sudah komit menjalankan dan direstui oleh para pengurus 13 RT lanjut, apapun yang akan terjadi kita tetap lanjut. Jadi terkecuali pemilihan langsung ataupun ada hal-hal lain yang kita ingin merubah, itu pun kita sudah masukkan di dalam menimbang poin terakhir itu Pak. Jika ada hal-hal yang mendesak atau segala macam, kita dapat merubah keputusan ini dengan persetujuan bersama mayoritas pengurus RT Pak. Kalau 1-2 RT kita nggak mau juga gitu. Kalau 7-8 RT mungkin kita bisa lanjut gitu. Jadi sebenarnya itu Pak, jangan sampai nanti kita melebar dapat informasi yang kurang baik tentang panitia atau calon gitu, istilah black campaign segala macam. Akhirnya
kita sendiri jadi apa namanya jadi kurang kurang semangat di bekerja. Tapi tetap kami akan jalankan dengan waktu yang 6 hari ini lagi, Pak. Ya, jadi memang ada juga yang tentang kita terlalu singkat, tapi ini lebih baik gitu. Jadi kalau dengan langsung akan lama lagi. Sebenarnya itu mungkin ada tambahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Lurah dan Bu Lima. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Nama saya Usman Rumandi. Mohon maaf sebelumnya Pak Lurah terlibat dalam hal kepanitiaan pemilihan RW 14 periode 2024. Sebenarnya gini Pak, kami sudah sesuai dengan aturan Pak Perda nomor 14 tahun 2028, terutama di pasal 25 huruf B. RW dibentuk musyawarah, ya kan Pak, atau dipilih langsung oleh kepala keluarga. Nah, kemudian memang kita juga Pak, pemilihan langsung sudah 2 kali Pak kita dan kondisi normal. Kemudian kita kan segala sesuatunya kan musyawarah Pak sama RT gitu loh. Ini kondisi begini Pak. Nah, kemudian kami buat konsep Pak. Kami buat konsep pertama sistem pemilihan. Nah, karena kondisi yang nggak memungkinkan, ini juga Pak terang aja, mohon maaf, mungkin Bapak Lurah dan Ibu Menko tahu bahwa di RW 14 ini kan sedang sibuk-sibuknya Pak melayani warga dalam COVID-19 ini. Ya, apalagi kita ini disebut Kampung Jaya. Yang baik korban kurang lebih sampai sekarang mungkin 270 korban COVID yang dialami oleh warga RW 14. Kemudian kami bermusyawarah, ini kalau kita secara langsung mungkin nggak mungkin lah, karena kita kan menghindari yang 5M itu Pak. Kita pertama berkerumunan, kemudian mobilitas segala-galanya Pak, mungkin nggak bisa di Pak Yogi, Ya, Pak. Ya. Pak Yogi ya. Mohon maaf kita ini aja interaktif aja Pak ya, kita interaktif aja ya, biar kita enak karena apa yang disampaikan Bapak ini sebenarnya sama. Poinnya udah dapat sama saya Pak. Cuma sekali lagi mohon maaf saya sebentar. Maksud saya ini udah bagus Pak, ini udah bentuk panitia. Cuma memang ada sedikit miss antara kelurahan dengan panitia. Ya. Maksudnya begini, harusnya panitia ini menginformasikan. Kalau enggak Pak Teguh ini yang masih menjabat ini ketua RW ini menginformasikan ke kita akan ada pemilihan. Artinya begini, bila ada masukan ke kami, nah seperti ini yang tadi saya sampaikan di Pak Ketua RW 14 itu Pak Teguh. Jadi saya bisa menjawab Pak, gitu. Yang ada rumor-rumor di luar. Nah, tadi itu saya ditanya, loh nggak ada pemilihan. Saya bilang di mana ada pemilihan? Lagi pandemi kayak begini ada pemilihan ketua RW. Mau gimana kan gitu? Nah, saya makanya telepon ke Pak Teguh. Tapi kalau panitia sudah konfirmasi, bukan konfirmasi, artinya memberitahu lah ke kasih pemerintahan. Jadi kami bisa mengcover omongan-omongan yang di luar. Karena yang telepon ke saya ini bukan orang kabupaten, Pak. Saya sampaikan bukan orang kabupaten. Saya bilang saya belum dapat informasi di RW 14 ini ada pemilihan, gitu. Tapi itu terlepas lah, Pak. Tapi memang kalau memang bapak-bapak sudah membentuk panitia, silahkan lanjutkan sesuai dengan prokes. Tapi saya minta dengan sangat jangan ada pemilihan secara langsung. Jangan ada pemilihan secara langsung karena memang kondisi kita semua orang sudah pada tahu. Kondisi Kelapa II ini sangat luar biasa sekali, Pak. Tidak perlu harus saya jabarkan panjang. Saya setiap subuh, tiap pagi ditelepon sama RT RW, ada yang meninggal. Nah, sekarang bila ada pemilihan di RW 14 secara langsung semua warga dilibatkan, habis saya, Pak. Panitia Pak. Panitia tanggung jawab. Ya. Nah, saya yakin panitia pun tidak mau ini Pak. Ini bisa kena undang-undang karantina kesehatan, ya kan? Bapak-bapak kan lebih ini dari saya lah, lebih mengerti.
lebih memahami prokes seperti apa, pemerintah gencar-gencarnya menyampaikan ke warga tidak boleh ada kerumunan segala macam. Nah, sebalik Halo Pak. Internetnya. Kita. Halo. Udah. Pakai itu malah nggak nyampe. Nggak nyampe. coba Pati- hubungi. Oh, udah masuk lagi. Oke. Halo Pak Yogi. Halo. Hadir Pak. Oh, kenapa keluar? Internetnya Pak lagi nggak stabil. Wah, ini mesti lapor ke calon RW nih kalau kayak begini biar stabilin, Pak. Biar Iya. difasilitasi ya. Nah, gitu. Jangan dipertegas, Bu. Biar paham. Ya, Pak. Jadi saya lanjut, Pak. Jadi ada dua opsi untuk pemilihan, Pak. Yang pertama cukup dengan ini hanya masukan aja, hanya syarat, tapi terserah panitia. Tapi saya minta sebagai lurah Kelapa II, saya mohon jangan ada pemilu ke TPS untuk pemilihan segala macam. Cukup dengan RT yang memilih. Ya, misalnya RW di 14 ini ada 13 RW 14 ini ada 13 RT apa ya? Ya betul Pak. Nah, ini cukup dengan mereka. Dengan RT aja. RT ini kan mewakili warga. Itu opsi pertama. Opsi kedua bisa pemilihan door to door. Artinya kotak suara itu bisa dibawa ke rumah warga. Saksinya itu adalah saksi dari para calon dan panitia. Itu Pak. Nah sekarang pertanyaannya begini, ini panitia sudah sampai mana pemilihan ini dan pakai cara yang mana untuk pemilihan RW 14 ini, Pak? Ya. Silakan Pak Yogi. Ya, terima kasih Pak. Jadi proses kita itu sudah penetapan calon Pak. Sebelumnya kami membuka pendaftaran bakal calon. Jadi bakal calon itu lahir dari lahir dari beberapa RT. Jadi dari 13 RT hanya 9 RT yang mencalonkan warganya. Dan kita terima itu terdapat tiga calon terpilih. Pak Yogi keberatan nggak kalau interaktif dengan saya? Enggak Pak. Iya, Pak. Ada berapa calon? 3 Pak, akhirnya. 3 calon ini yang diusung sama RT berapa aja? RT 1, RT 2, Ya. RT 4, Ya. RT 6, RT 7, RT 8, RT 10, RT 11, RT 12, RT 13, Pak. Oke, Pak, yang pertama mungkin kan Pak Teguh ya, nyalon lagi ya. Betul. Nah, ini Pak Teguh diusung sama RT mana, Pak? Pak Teguh itu diusung oleh RT 1, RT 2, Ya. RT 4, Ya. RT 7, Ya. RT 10. RT 10, 5 ya Pak ya. Berarti diusung sama 5 ya. Betul. Diusung sama 5 RT ya. 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 Yang 2 lagi Pak siapa namanya? Yang 2 lagi itu ada Pak Endang, Pak. Pandang. Ya. Pandang diusung sama berapa RT? Pandang tuh diusung oleh RT 11, RT 13, dan RT 6. 3 RT. 3 RT. Nah, yang 2 lagi berarti 3 juga ya? Ya. Satu. Berapa? 1 RT, Pak. 1. Dari RT 8. Diusungnya cuma 1 RT. Ya. Hmm. Jadi yang tidak yang mengusulkan itu 4 RT. Oh, yang abstain tidak mendukung semua atau tidak mencalonkan itu 4 RT ya? Ya. Punten Pak, yang mereka... RT 8 RT siapa Pak siapa? Yang RT 8 itu Pak Soleh Tasrif. Kalau RT-nya Pak Gatot, ketua RT. Enggak, yang diusung. Oh, yang diusung Pak Soleh Tasrif. Oke. Pak,
mau nggak mereka disampaikan di pilihan sama RT gitu? Pemilihnya hanya RT. Mereka mau Pak, karena mekanisme ini kan sudah kita sosialisasikan ke RT. RT juga sudah sosialisasikan ke warganya. Nanti kalau misalnya Bapak kan saya itu Pak, saya share itunya, hasil mekanismenya Pak. Kalau Bapak saya share. Jadi sekarang apa yang Bapak akan pemilihannya? Apa yang opsi yang mana yang saya sebutkan tadi? Atau memang Bapak punya opsi sendiri untuk pemilihan? Untuk pemilihan opsi pertama Pak, jadi musyawarah dari para RT. Musyawarah mufakat ya untuk semua RT ya? Ya, tapi dengan saya setuju itu Pak. Saya setuju itu. Dengan cara pemilihan langsung, nanti kita ada kotak suara, ada kertas suara, cuma yang bisa memilih itu hanya ketua RT. Ya, itu maksudnya Pak. Ya. Betul. Tapi itu disetujui sama semua calon ya? Disetujui Pak, sudah disetujui. Ya. Ya, tidak ada masalah kalau kayak gitu Pak. Ya. Lanjut Pak. Ya, jadi kita sudah penetapan calon terpilih dan insya Allah nanti tanggal 30 acara puncak Pak pemilihannya. Siap. Jam berapa Pak? Kalau untuk jam mungkin ya sekitar jam 7:30 Pak, malam mungkin Pak. Diundang nggak kelurahan Pak? Diundang Pak, diundang. Nanti kita ada pemberitahuannya ke kelurahan. Ya, maksud saya gini Pak, jadi seenggak-enggaknya kalau ada kegiatan di wilayah itu ke warga, kelurahan mengetahui, gitu ya. Jadi mungkin Bapak juga sibuk ya, lupa ya untuk memberitahu ke ini kemana. Memang saya jarang lewat ke situ Pak. Katanya sih banyak pamflet juga di situ ya, bahwa akan ada pemilihan RW. Saya memang jarang lewat ke situ. Maksud saya kita jalin komunikasi yang baik dengan kelurahan, panitia, ini udah cukup bagus. Dan opsi yang pemilihan pun saya sangat setuju sekali. Kalau persoalan pro dan kontra itu wajar Pak, karena ada dua kepentingan kan di situ. Nah, saya juga saya ulas lagi, ada sampai pejabat di luar kabupaten yang telepon saya kan gitu. Nah ini hasil ini mungkin saya akan kalau ditanya lagi akan saya sampaikan. Itu Pak. Ada lagi yang disampaikan Pak? Atau nanti proses-proses yang sudah kami lalui, kami akan kirim ke Pak Lurah Pak ya, dalam bentuk hard copy. Siap Pak, ditunggu Pak. Ya, baik. Insya Allah besok Pak, nanti saya kirim ke. Siap. Stop. Bu Ima, ada lagi Pak? Ada ini Bu, tanggapan atau masukan Bu? Silakan Bu Ima, kasih pemberitaan. Izin Bapak, sementara saya menyimak saja dulu. Ya, lanjut Pak. Kalau memang sudah tidak ada tambahan lagi, cukup Pak? Atau ada lagi? Ya, kan ada mungkin dari Pak Ibu ada loh. Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Pak, udah Bu, Bapak mantan RW lagi. Udah demisioner. Insya Allah kepilih lagi Pak. Karena saya udah hitung 5 RT ini. Ini mah RW paling bager. Punten Pak Lurah. Siap. Tadi karena mohon maaf gitu ya, karena di sini luar biasa Pak serangan kepada saya. Jadi pas saya dengar Bapak dapat telepon dari luar wilayah, itu langsung saya agak sedikit ngegas. Jadi saya minta maaf ini sama Pak Lurah gitu ya Pak ya. Ditambah sama ditambah Bu Ima punten minta maaf gitu ya. Jadi sebenarnya saya sedih gitu kalau takutnya Pak Lurah itu tidak berbuat adil pada rakyat warganya gitu ya, di Kelapa II khususnya gitu, karena intervensi gitu. Jadi saya tetap profesional Pak, tetap profesional. Apa
perintah Pak Lurah mungkin ada kesalahan dalam segi teknis, kita tidak lapor awalnya habis masa jabatan saya itu saya minta maaf dan mungkin mewakili panitia dalam hal itu. Jadi tapi karena di sini hanya beberapa gelintir gitu, saya disuruh mundur gitu kan. Yang suruh mundur itu bukan RT Pak, Ya. hanya warga gitu kan ya. Jadi saya nggak ngerti kenapa gitu Pak. Padahal saya diutus. Biasa itu Bapak. Nggak tahu Pak, kalian Biasa itu Bapak. gitu. Saya kalau nggak diusung 5 RT Pak, pasti saya mundur Pak. Pasti saya mundur. Siap. Gitu. Cuman tekanan ke saya sampai dari pejabat sampai bukan pejabat, sampai lembaga-lembaga yang ada saya minta saya naik lagi gitu kan. Jadi bingung, ada apa gelintir begitu kerasnya, saya diserang, panitia diserang gitu. Ya nggak pantas lah bahasanya gitu kan, kalau menurut saya nggak pantas. Ya. Kira-kira itulah Pak. Siap. Jadi, intinya saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam. Siap. Itu, Pak. Ya, kira-kira gitu Pak. Terima kasih Bu Ima, Bapak Pak Lurah, kira-kira itu. Terima kasih. Siap. Biasalah kalau itu intrik-intrik di pemilihan, wajar ada orang dan pro dan kontra. Mungkin Bapak lebih paham lah daripada saya. Kalau memang Bapak udah diusung sama beberapa RT, maju terus kan gitu, aja kalau menurut saya ya. Persoalan ini mungkin Bapak kan sibuk tidak bisa memberitahu ke kami. Saya maklum lah karena kesibukan semua, cuma agak sedikit saya sampai tidak tahu itu, sedikit malu lah gitu. Ternyata memang ada pemilihan di RW 14, tapi next time ke depannya insya Allah akan lebih baik Pak ya. Semoga saya ucapkan pada Pak Yogi, jangan gentar Pak jadi panitia. Yang penting Bapak sesuai dengan aturan aja, jangan keluar dari aturan, itu aja Pak. Ya, terima kasih ya. Supportnya. Siap Pak, siap. Mungkin cukup ya Pak ya? Ya, oke. Dilanjutkan nih. Siap. Oke. Kita akhiri ya Pak ya? Pak, bisa ini nggak memberikan suatu statement gitu Pak? Jadi untuk apa ya? Jadi apa yang kami lakukan saat ini itu sudah sesuai gitu Pak. Jadi kami juga ada support moral dari Pak Lurah atau dari Bu Ima gitu Pak. Nanti besok saya buatkan video Pak, biar Bapak share di grup. Oh baik, ya. Saya akan buat video dengan dengan kasih pemerintahan untuk mendukung pemilihan ketua RW 14, tidak dengan pemilihan langsung. Ya. Insya Allah besok saya akan buat Pak ya dengan Prima. Nanti akan saya kirim ke panitia. Baik. Ya. Baik Pak. Oke. Biar warga juga akan paham, akan mengerti. Insya Allah lah warga Islamik ini cukup pintar-pintar. Makasih Pak. Makasih. Siap. Ya, makasih Pak Lurah, Bu Ima. Siap. Sehat-sehat Pak. Selamat sama Pak Yogi. Ya, makasih. Saya mau izin lab ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.